I've tasted and seen, yet questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. I've searched the world, the highs and the lows, I've seen it all. Ooh, nothing compares, nothing comes close. You're all that I want. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Even at times when I can't see, I'll trust in the hand that's holding me. There's only one thing that I need. Just give me Jesus, give me Jesus. Oh, all my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. All my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. All my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. All my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus.
Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih melanjutkan topik pembahasan khotbah di bawah satu seri yaitu Tuhan dan Uang. Pagi ini kita akan membahas tema yaitu hidup kekal atau uang. Kita akan belajar dari seorang pemuda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan hidup kekal. Namun sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk saat ini. Terima kasih untuk banyaknya kebaikan demi kebaikan Tuhan setiap hari bagi kami. Kami mau duduk diam dekat kaki Tuhan. Kami mau mendengar kembali suara-Mu Tuhan. Kami mohon pimpin kami. Kami mohon layakkan setiap kami. Sehingga kami ya Tuhan boleh kembali dipimpin. Kehidupan kami ini hanya dipimpin oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu saja. Mampukan kami untuk boleh memahami dan juga untuk boleh melakukannya. Berkati hamba yang menyampaikan dan juga setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat 23-26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu, seandainya ada perampok yang datang kepada Bapak Ibu dan memberikan sebuah pilihan. Kamu pilih harta atau pilih nyawa? Bapak Ibu, saya yakin kita tanpa pikir panjang akan pilih nyawa. Kamu boleh ambil harta saya, tapi jangan bunuh saya. Kenapa? Karena harta masih bisa dicari. Tapi kalau nyawa tidak ada cadangannya. Cuma satu ini Bapak Ibu, hilang ya sudah gitu ya. Jadi ketika diberi pilihan harta atau nyawa, tentu kita tanpa ragu-ragu pilih nyawa. Nggak ada cadangannya, hanya satu ini. Nah, ketika orang diberi pilihan yang lain, mau pilih berlian atau batu yang tidak ada nilainya. Bapak Ibu tentu setuju dengan saya, kita akan pilih berlian. Kenapa? Karena berlian itu ada harganya, berlian itu kalau dijual juga harganya mahal. Kalau batu, ya tidak ada gunanya. Nah demikian juga ketika kita diperhadapkan dengan pilih hidup kekal atau uang. Tentu kita tahu yang mana yang punya nilai dan sangat berharga, yaitu hidup kekal dan bukan uang. Uang masih bisa dicari Bapak Ibu. Ada sebuah kisah, ada sebuah cincin berlian yang dibeli sekitar harganya 172.000. Berapa puluh tahun berlalu, dia ingin membawa cincin berliannya ini ke balai lelang karena ada seorang pembuat perhiasan mengatakan kepada pemiliknya ini bahwa mungkin cincin berlian yang kamu pakai ini itu ada nilainya. Jadi bawa saja ke tempat lelang. Jadi cincin ini sudah lebih dari 30 tahun dia pakai. Sejak dia beli, dia pakai untuk kegiatan sehari-hari. Dia pergi ke pasar untuk belanja. Dia apapun yang dia lakukan dia pakai cincin itu. Sudah puluhan tahun. Nah, dia bawa cincin itu
ke tempat lelang, dan ternyata cincin yang dia beli seharga 172.000 ini diperkirakan akan laku terjual di tempat lelang senilai 6 miliar rupiah. Bayangkan Bapak Ibu, dari 172.000 ternyata setelah dinilai diperkirakan akan laku 6 miliar. Ketika ditanya, dia bilang, bagaimana kamu tidak tahu bahwa kamu tuh memiliki sesuatu yang berharga? Dia bilang, ketika saya belinya itu saya pikir karena dia beli di barang bekas, itu ditumpukan, itu sangat kusam, tidak ada terpancar seperti berliannya, kemudian potongannya juga kuno, kemudian tidak begitu banyak cahaya-cahaya yang terpantul seperti berlian modern yang sekarang. Dan kayaknya ini adalah tidak mungkin kalau ini cincin berlian asli. Tidak tampak, nggak modern, kusam, udah kuno, bentuknya juga tidak terpantul kayak cahaya-cahaya berlian asli. Tapi ternyata harganya 6 miliar rupiah. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini hidup kekal. Kalau kita berbicara sorga hidup kekal, banyak orang menilai apa itu hidup kekal, itu sudah kuno. Itu tidak modern, itu tidak masuk akal, itu tidak ada nilainya, itu begitu kusam. Sesuatu yang nampaknya sangat tidak berharga. Kalau kita ngomongin sorga atau hidup kekal, rasanya kayak, ngomongin apa sih? Obrolan yang sangat tidak berharga. Tampaknya hidup kekal itu seperti sesuatu yang jauh kusam, tidak berkilau, tidak modern, tidak menarik untuk dibicarakan atau lagi untuk dipilih. Lebih baik pilih uang yang begitu banyak manfaatnya, begitu menarik, begitu sepertinya bisa dinikmati. Bapak Ibu, inilah yang terjadi saat ini. Ketika orang diperhadapkan dengan pilihan hidup kekal atau uang. Saya yakin tidak banyak orang memilih sorga, tapi banyak orang akan memilih uang. Yang jelas mereka bisa nikmati saat itu juga. Kita akan lihat kembali ke bagian firman Tuhan ini. Siapa pemuda ini? Siapa pemuda yang datang kepada Yesus dan bertanya mengenai hidup kekal? Secara status, dia punya jabatan. Dikatakan dalam Lukas 18 ayat 18 menyebutkan bahwa ia adalah seorang pemimpin. Jadi secara status sosial, dia punya jabatan. Dia seorang pemimpin. Secara harta, dikatakan di ayat 22, dia orang kaya dan punya banyak harta. Tapi menarik, dia tidak memikirkan hal dunia pada saat itu, tapi dia pengen tahu tentang hidup kekal. Jadi dia tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, tapi dia juga memikirkan hal rohani. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan hidup kekal? Kemudian secara agama, dia berkata, dia sudah mentaati perintah-perintah yang Yesus katakan. Rasanya kayak kurang apa lagi Bapak Ibu? Secara status ada, secara harta kekayaan ada, secara agama dia sudah taat sekali. Tapi nyatanya dia akui, dari semua usaha yang dia sudah lakukan, semua harta yang dia sudah miliki, semua jabatan yang dia punya, nyatanya dia merasa masih ada yang kurang. Itulah kenapa dia datang kepada Yesus dan dia tanya, perbuatan apa lagi yang harus saya lakukan untuk saya memperoleh hidup yang kekal itu? Mari kita sama-sama lihat bagian yang pertama, karena kita berbicara hidup kekal dan uang. Ada beberapa poin mengenai hidup kekal Bapak Ibu. Yang saya percaya kita sudah tahu hal ini, sudah sering dibicarakan. Jadi saya hanya bahas sedikit saja. Hidup kekal, yang pertama adalah hidup kekal tidak didapat dengan perbuatan baik atau upaya manusia. Tapi hidup kekal hanya didapat oleh karena anugerah Allah. Mari kita lihat ayat 16. 16 dikatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Dalam Lukas dikatakan, apa yang harus aku perbuat? Bapak Ibu, ini poin yang penting. Untuk mendapatkan hidup kekal, itu tidak bisa didapat dengan perbuatan baik. Atau hidup kekal tidak bisa kita peroleh hanya karena kita melakukan sesuatu. Perbuatan apa yang harus saya lakukan? Perbuatan apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh itu? Puji Tuhan Bapak Ibu, Allah tidak menunggu kita tuh baik dulu. Standarnya Allah baik dulu. Allah tidak menunggu sampai kita tuh baik, ya, baru dia menyelamatkan kita. Tapi justru ketika kita dalam keadaan berdosa, dalam keadaan tidak layak, hidup penuh dengan berkubang dalam dosa,
Tidak menunggu sampai kita tuh baik dulu, suci dulu, kudus dulu gitu ya. Tapi Allah datang kepada kita justru dalam keadaan kita yang berdosa. Dia mengasihi kita, Dia menerima kita, Dia mengampuni kita, Dia memberikan kita hidup yang kekal. Dan itu adalah anugerah. Nah, sebagaimana sifatnya anugerah? Anugerah itu diberikan secara cuma-cuma, gratis. Sama seperti Bapak Ibu dapat kado. Bapak Ibu kalau dapat kado, apakah Bapak Ibu bayar? Oh, ini kado dari saya untuk kamu. Kamu harus bayar ini ya. Sini kasih saya duit 100.000. Enggak Bapak Ibu. Ketika orang kasih kado kan gratis ya. Anugerah itu seperti kado dari Tuhan. Kita tidak perlu bayar apa-apa. Jadi tidak karena perbuatan kita, usaha kita, tapi itu murni kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Yang kedua, hidup kekal itu tidak didapat karena menuruti hukum. Kita lihat ayat 20 dikatakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya, semua hukum yang Yesus sebutkan, itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Bapak Ibu, orang muda ini merasa telah melakukan semuanya sejak muda. Dia merasa dia adalah contoh orang yang hidup dengan murni dan baik di hadapan Tuhan. Seringkali kita rasanya sudah mengerjakan semua perintah Tuhan. Oh, kita nggak pernah kok berzina. Kita nggak pernah, kata firman Tuhan ini, kita nggak pernah membunuh, kita nggak pernah berzina, kita nggak pernah mencuri. Kita menghormati ayah ibu kita mengasihi sesama kita. Mengucapkan saksi dusta mungkin pernah cuma sekali atau 2 kali. Rasanya saya udah mengikuti semua perintah yang Yesus sebutkan. Tapi nyatanya Bapak Ibu, kita masih terlalu jauh untuk sampai kepada standar kesucian Tuhan. Tuhan mau kita kudus dan sempurna. Kita masih terlalu jauh. Tampaknya perbuatan baik kita, ketaatan kita, itu tuh membuat kita tuh menjadi tertipu. Kita merasa kita udah sedikit lebih baik. Atau udah lebih baik dari orang lain. Membuat kita tertipu, kita merasa kita sudah aman. Padahal tidak, kita merasa sudah melakukan apa yang Allah mau, tapi sebenarnya kita masih terlalu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Nyatanya, kita hanya melakukan apa yang di permukaannya saja. Belum semuanya, baru permukaannya saja. Dan menyadarkan kita bahwa kita masih jauh dari standarnya Tuhan. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Dosa dalam bahasa aslinya dikatakan hamartia. Memang dosa ini ada 2, ada hamartia, adikia ya Bapak Ibu, bahasa Yunaninya. Tapi kita lihat yang hamartia. Hamartia ini, sebab upah dosa, hamartia ini berarti artinya melenceng dari target sasaran. Kalau Bapak Ibu memanah, kemudian dia nancapnya jaraknya tuh 1 meter dari titik sasaran. Itu hamartia, karena nggak tepat di sasarannya. Bapak Ibu ambil lagi, coba panah lagi yang kedua. Oh Bapak Ibu, hanya sedikit lagi, 1 cm. Bapak Ibu tetap hamartia, melenceng dari sasaran. Bapak Ibu coba sekali lagi, hanya 0,1 cm. Hampir dikit lagi, tetap hamartia. Melenceng dari target sasaran. Dan itu yang disebut dosa. Bapak Ibu, seberapapun usaha kita untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi kalau melenceng hanya sedikit sekali, tetap itu dosa. Karena standar Tuhan adalah sempurna, tepat. Kalau kita melenceng sedikit saja, itu sudah dosa. Karena itu Bapak Ibu, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ketaatan akan hukum atau perintah Allah juga tidak menyelamatkan kita mendapatkan hidup yang kekal. Yang ketiga mengenai hidup kekal adalah itu mustahil bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Dan itu sudah dibuktikan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hanya melalui firman Tuhan berkata, hanya melalui Yesus saja orang dapat diselamatkan. Kita akan belajar dari pemimpin muda yang kaya ini. Yang pertama yaitu ia memilih yang sementara dan meninggalkan yang berharga, yaitu hidup kekal. Dia kehilangan yang berharga untuk sesuatu yang sementara. Bapak Ibu, dalam kondisi badai yang buruk, seorang kapten kapal harus mengambil keputusan yang terbaik. Yaitu dia harus membuang semua muatan kapal yang bernilai atau dia mau dirinya selamat. Badai dan gelombang tidak memberikan kesempatan untuk berunding dan merenung. Yaudah dah,
badainya kasih waktu, yaudah kamu merenung dulu ambil keputusan. Enggak Bapak Ibu. Dia harus segera ambil keputusan, it's now or never. Dan kita juga dituntut keberanian untuk mengambil keputusan yang sama. Kita mau membuang semua yang nampaknya begitu berharga, muatan-muatan itu, muatan-muatan kapal itu, dan kita menyelamatkan diri kita. Atau kita mau menahan semua muatan-muatan yang berharga itu, dan kita ikut tenggelam dan mati di dalamnya. Pemuda ini ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus menjual seluruh miliknya, pergi untuk menjual semua miliknya, dan datang mengikut Tuhan Yesus, pemuda ini ternyata lebih memilih pergi, meninggalkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata sebab banyak hartanya. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa sebenarnya pria ini tidak siap untuk mengikut Tuhan. Kalau artinya dia harus meninggalkan, dia harus menjual semua harta kekayaannya. Pria ini melanggar kedua hukum utama, yaitu ia tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dan dia tidak mengasihi sesama manusia seperti ia mengasihi diri sendiri. Tidak hanya itu saja, dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak mengasihi sesama, dan juga yang berikutnya adalah dengan dia lebih memilih hartanya daripada Tuhan, itu artinya dia juga tidak mengasihi dirinya sendiri. Mengapa? Ketika dia mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Tuhan, dia sedang membiarkan dirinya juga masuk ke dalam kebinasaan dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Ketika seseorang memutuskan untuk memilih yang sementara, sebenarnya dia sedang tidak mengasihi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia kehilangan yang berharga, yaitu hidup kekal itu. Dia bukan hanya tidak mengasihi Tuhan, dia tidak mengasihi sesama untuk berbagi, tapi dia juga tidak mengasihi dirinya sendiri. Bukankah ini sebuah ironi, sebuah pilihan yang sangat menyedihkan? Memilih yang nampaknya sangat berharga pada saat itu, tapi sebenarnya dia sedang kehilangan yang sangat berharga, dan bahkan juga kehilangan jiwanya. Harta itu sifatnya sementara. 1 Timotius 6 ayat 7 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Bapak Ibu, apapun yang kita miliki saat ini, rasanya pencapaian, rumah, mobil, tabungan kita, emas, perhiasan, apapun yang sangat berharga yang kita miliki Bapak Ibu, semuanya itu pemberian Tuhan, amin. Dan Tuhan dapat mengambil itu dari kita kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua harta yang ada di dunia ini sifatnya sementara, dapat hilang dalam sekejap. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, karena memang kita punya waktu terbatas di dunia ini, kita tidak akan membawa apapun juga. Kita tentu tahu hal ini Bapak Ibu. Hanya kain kafan, peti mati, dan kuburan, itulah yang kita miliki ketika kita nanti mati. Semua yang Tuhan berikan buat kita yang sekarang kita miliki, bisa nikmati, jangan pegang hal itu. Kenapa? Karena itu sementara. Ingat, Tuhan bisa ambil itu kapanpun juga, dengan cara bagaimanapun juga Bapak Ibu. Karena itu ketika Tuhan Yesus bilang jual semua itu, bagikan semua itu, dan ikutlah aku. 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini firman Tuhan berkata Bapak Ibu. Karena itu yang Tuhan mau adalah kita menjual, kita melepaskan semua ikatan-ikatan itu, dan kita hanya ikut Tuhan. Yesus menguji pemuda yang kaya itu pada titik terlemah dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Dan dia tidak bersedia untuk mengutamakan Kristus lebih daripada hartanya. Bapak Ibu, kita harus mau menyerahkan semua apa yang kita anggap berharga. Oke, mungkin kita sudah, apa istilah Bapak Ibu ya, kita sudah menang atas harta. Oh, saya nggak pelit untuk berbagi. Oh, saya tidak terikat lagi dengan harta ini. Oh, saya sudah siap kalau Tuhan minta saya
pergi misi dan saya harus menjual semua ini, saya bisa. Tapi mungkin ada hal-hal yang mengikat kita yang belum bisa kita lepaskan. Yang kita lebih pilih ini daripada pilih Tuhan. Karena ini lebih menyenangkan. Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjual, membagikan, dalam arti Tuhan mau kita melepaskan diri kita dan hanya mengikut Tuhan. Datang dan ikutlah Tuhan. Lepaskan semua itu. Bapak Ibu bayangkan sama seperti orang berjalan, tetapi di kaki Bapak Ibu tuh banyak beban-beban yang begitu berat. Atau Bapak Ibu berjalan, tapi Bapak Ibu tuh pikul beban yang begitu berat di badan Bapak Ibu. Tuhan mau ketika kita ikut Dia, lepaskan semua itu. Jatuhkan semua itu, bebaskan dirimu dari semua itu yang mengikat kamu. Dan ikutlah aku. Itulah yang dapat membebaskan dirimu. Tapi kalau diri kita masih terus diikat sama harta, yang kita pikirkan bagaimana cara terus menambah harta. Ketika harus berbagi, aduh rasanya berat sekali. Rasanya gimana, nanti kalau aku berbagi aku kurang dong. Kalau nanti aku berbagi aku gak bisa beli ini dan itu dong. Bapak Ibu, kalau yang masih di pikiran dan hati kita adalah yang kita pilih sementara semua yang ada di dunia ini, hati kita tidak akan pernah bisa memilih Tuhan. Padahal semua ini sementara. Sedangkan Tuhan dan hidup kekal Bapak Ibu, itulah yang kita perlukan dalam hidup ini. Karena sebagai manusia kita juga ada batas hidup waktunya. Poin yang kedua, belajar dari pemuda ini, dia tidak hanya kehilangan yang berharga untuk sesuatu yang sementara, tapi juga kita bisa belajar yaitu untuk memilih yang tepat, ikut Tuhan atau pergi meninggalkan Tuhan. Di ayat 22 dikatakan, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan di ayat 24 ini menarik, dikatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada daripada seorang kaya. Dalam terjemahan yang lain, paling nggak ada 3 terjemahan saya bacakan buat kita Bapak Ibu. Yang pertama, dalam terjemahan King James Version, di sana dikatakan, how hard is it for them that trust in rich. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan, alangkah sukarnya bagi mereka yang mempercayai kekayaan. Dalam terjemahan lama dikatakan, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah bagi orang yang berharapkan harta bendanya saja. Terjemahan yang lain, TSI berkata, memang sulit sekali bagi orang yang mengandalkan kekayaannya untuk menjadi warga kerajaan Allah. Melalui berbagai terjemahan ini, jadi dia tidak hanya sekedar kaya saja, tetapi yang dimaksud ada orang kaya di sini adalah tidak hanya seadanya dia kaya banyak harta, tapi orang kaya yang mengandalkan, orang kaya yang percaya, orang kaya yang bergantung, orang kaya yang mencintai kekayaannya. Dia mengandalkan, dia mempercayai kekayaannya, dia mencintai kekayaannya. Minggu lalu sudah dibahas oleh Bu Sarah sedikit mengenai cinta uang. Jadi di sini bukan hanya kaya banyak harta Bapak Ibu, tapi dia mencintai hartanya. Firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya, tapi cinta uangnya Bapak Ibu. Persoalannya bukan pada hartanya, tapi pada sikap kita terhadap harta. Apakah kita begitu bergantung sama harta itu, mengandalkan harta itu, begitu mencintai, bahkan sangat sulit untuk mengeluarkan. Terus dikumpul-kumpul, sulit untuk mengeluarkan Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau hati kita lebih mengasihi dunia ini, itu menunjukkan bahwa ada Allah lain dalam hati kita. Ada Allah lain dalam diri pemuda itu. Kita tahu itu jawabannya, yaitu uangnya dan hartanya. Dan firman Tuhan berkata kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena itu Bapak Ibu, hartanya menjadi penghalang bagi dia untuk ikut Tuhan, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ada sebuah kisah,
Pada saat itu sekumpulan remaja dan juga pemuda mau pergi ke Jamaika untuk mengikuti perjalanan misi khusus, yaitu mereka mau membangun sebuah lapangan bermain yang sangat dibutuhkan. Nah, pada saat itu penanggung jawabnya namanya Pak Brannon. Dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari ujung suara itu, terdengar berkata, "Pak Brannon, saya mau berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting." Nah, Pak Brannon ini langsung mikir, aduh, jangan-jangan anak ini nggak bisa ikut ke perjalanan misi. Aduh, sayang sekali. Kemudian mereka memutuskan untuk bertemu. Mereka makan siang bersama, mereka ngobrol. Nah, di situ ibu dari anak remaja ini berkata kepada Pak Brannon bahwa ia akan menyumbangkan seluruh tabungannya untuk membantu biaya perjalanan. Tabungan itu sebenarnya mau digunakan, dia udah nabung lama, dia mau gunakan tabungan itu untuk membeli mobil baru. Tapi dia jelas sekali mendengar suara Tuhan berkali-kali, dan dia berkata, saat saya berdoa selama beberapa hari terakhir ini, jelas saya merasa bahwa Allah menyuruh saya memberikan semua uang saya untuk perjalanan misi ini. Bapak Ibu, sering kali mungkin Tuhan tidak meminta kita hanya 10%. Ada saatnya Tuhan meminta kita untuk memberikan semua. Yang udah kita tabung, kita simpen, kita udah rencana mau beli sesuatu yang memang mungkin kita butuhkan, kita inginkan. Tapi ada saat dimana Tuhan meminta untuk serahkan itu semua. Kalau orang mengasihi dunia ini, apa yang untuk jadi gengsi, kesenangannya, maka cinta akan Bapa tidak ada. Tapi ketika Allah yang memenuhi hati kita, itulah yang kita kasihi. Ketika Allah memberikan perintah buat kita jual, berikan semua itu. Tentu kita akan diberikan kekuatan untuk melakukan perintah itu, dan kita datang dan mengikut apa yang Tuhan perintahkan. Keterikatan pada uang, Bapak Ibu, kekayaan pria itu sudah jadi berhalanya. Ia mengklaim bahwa dia sudah memelihara semua perintah Allah, tapi realitanya ia gagal. Pada tahun 1911, ada Bobby Leach, dia seorang stuntman, terjun di air terjun Niagara dalam sebuah tong baja yang dirancang khusus. Ia selamat dan hanya mengalami cedera ringan. Kisah keberaniannya ini menjadi buah bibir di mana-mana. Wah, dia sangat berani, dia berhasil dan sebagainya. Dan beberapa tahun kemudian, Bobby ini diberitakan meninggal dunia di New Zealand. Penyebabnya ternyata sederhana, Bapak Ibu. Yaitu saat dia berjalan kaki di New Zealand, dia terpleset kulit jeruk. Patah kaki yang parah, akhirnya meninggal karena komplikasi. Yang mau saya sampaikan dari cerita ini adalah, apakah kita masih ada kulit jeruk dalam hidup kita? Kulit jeruk dalam hidup kita, Bapak Ibu, yang dapat membuat kita terpleset, membuat kita jatuh, yang belum kita bersihkan dalam hidup kita, yang dapat membuat kita kehilangan hidup kekal. Bisa uang, bisa mobil kesayangan, bisa tabungan, bisa barang-barang antik yang berharga, bisa itu hobi kita, pekerjaan kita. Apapun itu yang mengambil alih cinta kita dari Tuhan, yang ternyata kita lebih kasihi itu daripada Tuhan. Firman Tuhan jelas bilang, kalau kamu ngasih yang itu, yang kasih Bapa tidak ada. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua mamon. Hanya ada satu yang bisa bertahta di hatimu. Karena itu Bapak Ibu, kalau masih ada kulit jeruk itu ya, yang membuat Bobby kehilangan nyawanya, membuat dia meninggal. Apakah ada juga kulit jeruk dalam hidup kita yang dapat membuat kita terpleset, jatuh, dan kita kehilangan yang begitu berharga, yaitu hidup kekal. Kita harus bersihkan, kita harus bereskan, kita harus lepaskan, dan kita harus memilih. Dan kita memilih hidup kekal, ikut Tuhan. Bagian yang terakhir dikatakan unta dan lubang jarum. Kristus berkata bahwa sangat sulit untuk mempertobatkan dan menyelamatkan seorang kaya, sehingga lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Pada saat itu memang di kota Yahudi, pada tembok kota ada dua buah pintu, pintu utama dan pintu sempit. Pada malam hari, pintu utama ini ditutup dan dikunci. Orang yang mau keluar masuk harus melalui pintu yang sempit ini.
Nah, pintu ini begitu kecil, sempit, sehingga seorang manusia aja tuh sukar masuk dengan berjalan tegak. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa pintu ini disebut lubang jarum. Pertama, Bapak Ibu, jalan menuju sorga itu sangat tepat diumpamakan dengan lubang jarum. Susah untuk dimasuki dan dilalui. Yang kedua, orang kaya sangat tepat diumpamakan sebagai seekor unta. Kita tahu seekor binatang unta itu adalah binatang beban. Dia bawa banyak barang di badan dia ya. Ia memiliki harta, sebagaimana unta juga memiliki beban muatan. Ia membawanya, tetapi itu milik orang lain. Unta bawa barang apa itu punya dia, Bapak Ibu? Enggak, itu milik orang lain. Ia mendapatkannya dari orang lain, membelanjakannya untuk orang lain, dan akan segera meninggalkannya untuk orang lain. Inilah yang namanya beban. Manusia atau kita semua, kita memuati diri kita dengan barang-barang yang seperti ini. Harta-harta ini. Unta adalah seekor binatang beban, membawa semua beban ini. Itulah juga diri kita, Bapak Ibu. Untuk kita bisa masuk melalui lubang jarum ini, kita harus melepaskan, membuang semua beban-beban ini, agar kita bisa masuk kepada lubang jarum ini. Makanya Tuhan Yesus memberikan perintah yang terakhir, yaitu apa yang sebenarnya sudah menjadi beban seorang pemuda kaya ini, yaitu untuk menjual hartanya, semua hartanya, baru bagikan dan datang kepada Tuhan. Bersediakah kehilangan harta untuk mendapatkan harta yang lebih baik? Bersediakah kehilangan apa yang tidak bisa kita pegang untuk mendapatkan hal mulia yang tidak mungkin kita dapatkan kalau tidak diberikan ke Tuhan? Siapa yang cinta harta lebih dari cinta Tuhan, dia tidak layak bagi Tuhan. Tim Keller berkata, Alkitab mengajarkan bahwa setiap harta selain Yesus akan memaksa Anda untuk mati-matian mendapatkannya atau membelinya. Tetapi Yesus satu-satunya harta tak ternilai yang justru rela mati untuk mendapatkan, membeli Anda. Bukankah sangat berbanding terbalik sekali, Bapak Ibu? Untuk mendapatkan segala sesuatu, harta atau rumah atau apapun itu, Bapak Ibu, kita mati-matian untuk mendapatkannya. Tapi justru Yesus memberikan hidup kekal buat kita, sesuatu yang tak ternilai harganya, dengan cara dia mati di kayu salib untuk mendapatkan, untuk menebus, untuk membeli kita. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini udah lama. Ada seorang bapak, ketika dia pulang ke rumah, dia mendapati mobil kesayangannya sudah dicoret-coret sama anaknya, dan ketika diperiksa sudah tergores-gores. Bapak ini begitu marah sama anaknya, kemudian dia ambil kayu, dia pukulin tangan anaknya. Singkat cerita, setelah kemarahannya mereda, dia lihat kayu itu, ternyata di kayu itu ada pakunya. Berapa lama kemudian tangan anaknya sudah infeksi, Bapak Ibu, dan pergi ke rumah sakit. Dan dinyatakan bahwa tangan anak ini harus diamputasi karena sudah infeksinya sudah parah. Bapak itu begitu menyesal, begitu nangis karena kemarahannya, karena mobilnya dicoret-coret, akhirnya dia sampai memukul anaknya. Penyesalan yang sudah ibaratnya tidak dapat ulang kembali. Satu peristiwa yang dia tidak dapat mengulang kembali. Sampai akhirnya anaknya kehilangan tangan karena bapaknya memukul pakai kayu dengan yang ada pakunya. Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan satu tindakan. Jangan sampai kita memilih sesuatu yang membuat kita menyesal selama-lamanya. Pilihlah Yesus yang kekal, yang berharga itu. Jangan pilih yang lain, hanya sementara, yang tak bernilai, yang semuanya dapat hilang dalam sekejap. Tapi kalau semuanya kita lepaskan dan mata kita, hati kita hanya memandang kepada Yesus, jangan pernah khawatir. Apapun juga pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita. Jangan sampai salah memilih, jangan sampai membuat kita kecewa, membuat kita menyesal seumur hidup. Kalau memang masih ada hari ini, saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat yang kita kasihi, yang kita tahu
mereka sedang memilih sesuatu yang salah. Mereka sedang mengambil keputusan yang jelas-jelas salah. Doakan mereka. Terus doakan mereka. Bawa mereka terus dalam doa. Supaya jangan hanya kita saja memilih yang benar. Tapi kita juga mengasihi saudara-saudara kita. Supaya Tuhan juga membimbing dan menyelamatkan mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan tiap-tiap hari. Untuk hanya mengasihi Engkau saja Tuhan dan bukan yang lain. Untuk boleh terus lagi dan lagi memilih Engkau satu-satunya Tuhan. Dan bukan yang lain. Yang bukan sementara dan bukan yang sementara Tuhan. Hanya memilih Engkau. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Dan juga kalau masih ada sampai hari ini saudara-saudara kami, mungkin orang tua kami, adik-adik kami, sahabat kami Tuhan. Yang jelas-jelas mereka sedang berada dalam pilihan yang salah. Bantu kami Tuhan, tolong kami, beri kami keberanian. Untuk menceritakan tentang Engkau, tentang kasih-Mu itu. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh ibadah kami, seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat buat kita, jadi kekuatan lagi bagi kita. Kita akan menutup ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.